Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Kak Rudianto, staf Kodir Cabang Kota Probolinggo. Untuk saat ini sebagai koordinator kegiatan Pesta Siaga tahun 2022. Untuk video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan juknis kegiatan Pesta Siaga tahun 2023. Mohon kakak-kakak berkenan untuk memperhatikan menyimak video yang akan kami lanjutkan untuk pembahasan juknis Pesta Siaga tahun 2023. Oke, sekalian ya. Baik, untuk yang pertama kakak-kakak, kita akan membahas berkenaan tentang teknis kegiatan Pesta Siaga tahun 2023. Di sini tujuan peserta kegiatan Pesta Siaga tahun 2023 adalah ketentuan, itu yang poin A. 1. Setiap gugus depan mengirimkan 1 barung putra dan 1 barung putri merupakan barung berprestasi atau siswa yang aktif, dan masing-masing barung terdiri dari 8 orang. Ya, terdiri dari 8 orang. Tiap barung didampingi 1 orang pembina pendamping putra dan putri. Jadi 1 barung putra didampingi pembina putra, putri didampingi putri. Untuk persyaratan kakak-kakak, persyaratan peserta yang pertama 1, ya, ini peserta menyerahkan surat keterangan aktif gugus depan. B. Membawa surat mandat atau surat tugas dari gugus depan. C. Mengisi form biodata peserta yang tertera pada lembar juknis di belakang, nanti akan diserahkan oleh masing-masing kuartiranting. D. Pramuka siaga usia 7 sampai 10 tahun lebih 6 bulan atau per bulan Maret. Dilampiri fotokopi nilai rapot terakhir. Maksimal siswa saat ini berada atau duduk di kelas 4. E. Menyerahkan foto berwarna 3x4 berseragam pramuka sebanyak 1 lembar, background warna merah. Jadi 3x4 berseragam pramuka. Nah, seragam pramukanya ini ada yang pakai topi, ada yang tidak pakai topi. Intinya untuk persyaratan adalah pramuka berseragam pramuka sebanyak 1 lembar, background warna merah. Yang F, poin F mohon diperhatikan, menyerahkan fotokopi nomor KTA. Nah, ini nomor KTA pramuka. Jadi kakak-kakak boleh mencetak KTA. Kalau misalkan tidak mencetak KTA, maka kakak-kakak cukup menginput data siswa ke dalam sistem input KTA pramuka, yaitu SIPA. Setelah itu bisa dicantumkan untuk nomor KTA pada persyaratan ini. Untuk poin 2, pendamping berusia minimal 25 tahun. Jadi pendamping yang terdaftar minimal adalah 25 tahun. Jadi kalau misalkan di bawah 25 tahun, maaf, tidak bisa kakak. Ini untuk persyaratan. Memiliki ijazah minimal KMD, fotokopi 1 lembar. Jika tidak dimiliki, digantikan poin C, ya. Jadi poin C tidak apa-apa untuk persyaratan. Beda dengan lomba nanti kakak ya. Ini untuk persyaratannya. Jadi bisa untuk membawa surat mandat saja di poin C. D. Mengisi form biodata pendamping seperti yang nanti ada di belakang sendiri. E. Menyerahkan fotokopi KTA pramuka. Artinya pembina pendamping wajib memiliki KTA pramuka yang terintegrasi dengan SIPA. F. Menyerahkan foto berwarna 3x4 berseragam pramuka sebanyak 1 lembar, background warna merah. Untuk kegiatan nama kegiatannya adalah
Pesta Siaga tahun 2023, Gerakan Pramuka Korti Cabang, Gerakan Pramuka Kota Probolinggo. Tema kegiatan adalah Pramuka Siaga Ceria, cerdas, riang, dan gembira. Waktu dan tempat kegiatan Pesta Siaga tahun 2023, Gerakan Pramuka Korti Cabang Kota Probolinggo akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023, waktu 06.00 hingga selesai. Tempat tersebar di kuaran masing-masing. Jadi yang menentukan tempat dan lokasi bukan dari Kuarcap, tapi melainkan dari panitia kuaran masing-masing. Strategi kegiatan di luar ruangan 100% atau menyesuaikan jika membutuhkan ruangan. Bentuk kegiatan secara umum Pesta Siaga Probolinggo 2023 tetap mengacu dan memegang prinsip dasar Gerakan Pramuka serta berusaha memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pada saat ini. Setiap perlombaan merupakan sarana uji kekompakan baru dan tidak berdasarkan kemampuan individual. Nah, kita akan meranjak kepada lomba-lomba yang akan dilaksanakan. Ini saya sampaikan, saya jelaskan nanti kurang lebihnya akan disampaikan oleh panitia kuaran pada saat technical meeting di masing-masing kuaran. Yang pertama ada lomba administrasi barung. Ya, ini lomba administrasi barung. Itu lombanya itu menyerahkan administrasi di meja pendaftaran pada saat kegiatan perlombaan dimulai atau pada saat datang langsung ke meja registrasi. Sedangkan yang dikumpulkan ini di sini ada pimpinan dan wakil pimpinan barung. Yang menyerahkan itu pimpinannya, ketua barungnya ya. Terus menyerahkan form satunya itu adalah kesediaan peserta, pendaftaran peserta, persyaratan peserta. Nah, kalau persyaratan peserta berarti termasuk nomor KTA, terus surat aktif dari bus depan seperti itu kakak. Jadi seperti yang tadi di awal. Persyaratan pendamping. Jadi persyaratan pendamping juga masuk pada form 1 untuk lomba administrasi. Form 2-nya kakak. Form 2 adalah 1 buku daftar anggota. Ya, daftar anggota. Terus buku kehadiran absen ya. Absen tiap latihan. Buku iuran. Nah, ini ada buku iuran, terus buku harian atau album baru. Nah, ini untuk buku-bukunya ada 4. Ini ada persyaratannya. Nah, untuk selanjutnya aspek penilainya adalah kelengkapan dan kerapian. Perlengkapannya fotokopi administrasi barung dalam map plastik merah itu untuk putra kakak, jangan kebalik ya. Map plastik merah untuk putra dan map plastik hijau untuk putri. Baik kakak, itu untuk lomba administrasi barung. Lebih jelasnya nanti akan disampaikan pada saat technical meeting di masing-masing kuaran. Untuk yang kedua, di sini lomba yang kedua adalah lagu berantai. Nah, lagu berantai ini diikuti oleh 8 orang. Jadi satu barung itu ikut semua kakak. Jadi tidak ada yang tidak ikut. Jadi wajib ada 8 orang. Dipastikan ya, wajib 8 orang. Peserta hadir, terus penjelasan kepada peserta, panitia memanggil barung yang akan tampil. Peserta pertama dimulai dari menulis judul lagu. Jadi untuk penjelasannya, peserta nanti itu kan 8 orang masing-masing barung. Mereka berbaris, berbaris di belakang meja atau jauh sekitar 5 meter dari meja, disesuaikan nanti dari panitia. Setelah itu peserta pertama dimulai dengan menulis judul lagu yang disebutkan oleh panitia. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh peserta kedua dan seterusnya. Aba-aba peluit pertama dimulai, rentang waktu 10 detik ke peluit selanjutnya. Ya, 10 detik. Jadi peserta pertama lari ke meja dan menulis judul lagu dan lagunya. Pada saat ada fluid berikutnya dengan rentang waktu 10 detik, maka peserta pertama harus berhenti menulis dan dilanjutkan menulis oleh peserta kedua dan seterusnya sebanyak 8 kali. Jadi masing-masing peserta mendapat waktu 10 detik untuk menulis. Nah, untuk
nomor 7, judul lagu yang akan dilombakan itu ada Himne Pramuka, Mars Jayalah Pramuka, Garuda Pancasila, Satu Nusa Satu Bangsa, Bagimu Negeri, Dari Sabang Sampai Merauke, Halo Halo Bandung, dan Maju Tak Gentar. Kenapa lagu di sini sangat banyak, Kakak? Yang pertama, untuk kita ngambil lagu nasional dengan maksud tujuan adalah semakin cintanya generasi muda, terutama adik-adik kita, untuk mencintai lagu-lagu nasional dan hafal lagu nasional dan semakin cinta kepada tanah air. Dikarenakan untuk saat ini anak didik kita malah lebih banyak yang menghafal lagu K-pop, Korea, dangdut dan sebagainya. Yang hafal mungkin hanya Garuda Pancasila, lalu Halo Halo Bandung ya. Untuk yang lain masih belum hafal. Maka kita harapkan nanti hasil outputnya mereka bisa menghafal lagu-lagu nasional. Aspek penilaian adalah kecepatan dan ketepatan penulisan lagu. Nah, untuk teknisnya nanti dalam 8 fluid peserta akan menulis. Setelah itu peserta akan menyelesaikan tugas lagu yang disebutkan oleh juri. Seperti itu, Kakak. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada saat TM di kuarti ranting masing-masing. Lomba yang ketiga adalah penjinak bom. Penjelasan kepada peserta, panitia memanggil barung yang akan tampil. Lomba menggunakan sistem pembabakan atau sistem gugur. Alat akan disediakan oleh panitia. Panjang tali 1,5 meter, Kakak. Kemarin rencananya adalah 2 meter, ternyata 2 meter itu sangat panjang. Butuh 4 meter untuk satu peserta. Satu bus depan itu butuh 4 meter, jadi butuh lahan yang luas. Maka dibuat 1,5 meter. Kaleng susunya bekas yang pendek 6 buah membentuk piramid. Jarak 10 meter. Nah, ini bisa menyesuaikan nanti pada saat TM di kecamatan masing-masing. Bisa 10 meter, bisa 5 meter. Mohon kakak-kakak diperhatikan dan hadir pada saat ada undangan dari kecamatan atau dari panitia pesta siaga. Lomba keempat adalah Kimbau. Kim adalah kepanjangan dari kemampuan indera manusia. Pesertanya adalah 1 orang. Penjelasan, panitia memanggil peserta, lalu panitia akan panitia memanggil peserta yang akan tampil. Nanti ada di belakang meja, di mana di depan meja masing-masing peserta ada kotak yang berisi bumbu-bumbu dapur, empon-empon yang seperti yang ada di bawah ini yang sudah disiapkan. Lalu panitia menyebutkan satu. Nah, ini panitia menyebutkan satu bahan, peserta akan mengambil bumbu dapur dalam kotak dengan mata tertutup. Mereka setelah itu dibau lalu mengangkat bahan yang disebutkan oleh panitia. Ini cepat-cepatan, Kakak. Nah, sedangkan untuk finalnya nanti panitia akan menyebutkan 3 bahan, lalu adik-adik mengangkat 3 bahan itu. Kalau sudah serasa pas 3 bahan, maka langsung diangkat. Nah, siapa yang tercepat dan benar itu yang menang. Lomba menggunakan sistem pembabakan atau sistem gugur. Jenis-jenis empon-empon dan bumbunya adalah kunir, laos, jahe, kunyit, kencur, temulawak, bawang merah, bawang putih, dan serai. Nah, ini penilaiannya adalah kecepatan dan ketepatan. Nah, untuk tutup mata nanti akan disediakan oleh panitia atau menyesuaikan pada saat technical meeting di kecamatan masing-masing. Lomba yang kelima adalah lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat diikuti oleh 1 peserta, di mana penjelasan kepada peserta perlombaan sistem gugur. Pertanyaan akan dibacakan oleh panitia dengan 4 pilihan A, B, C, D. Nah, peserta dalam hitungan ketiga secara bersama-sama mengangkat papan jawaban. Teknisnya, nanti 1 peserta masing-masing bus depan dan seluruh peserta nanti yang ikut lomba cerdas cermat akan duduk di 1 tempat. Lalu mereka diberikan pertanyaan oleh panitia. Setelah itu panitia memberikan 4 pilihan jawaban. Nah, setelah itu panitia akan menghitung 1, 2, 3. Dalam hitungan ketiga secara bersama-sama peserta akan mengangkat papan jawaban yang dikiranya benar.
Setelah itu peserta yang salah menjawab langsung keluar dari barisan. Sedangkan peserta yang benar tetap duduk berada di barisannya dan melanjutkan pertanyaan berikutnya. Sedangkan final, mohon diperhatikan ini biar nggak salah paham lagi. Final diikuti oleh 3 peserta. Kalau misalkan yang masuk itu cuma 2, maka nambah 1. Ditambah 1 lagi untuk menggenapkan di final yaitu 3 peserta. Ketepatan ya, penilaian adalah ketepatan dan kecepatan. Alat tulis, alat tulis papan jawaban itu nanti bisa dijelaskan di technical meeting. Nanti apakah disediakan oleh peserta atau panitia, silakan kakak hadir untuk menyimak penjelasan pada saat TM. Lomba yang keenam adalah lomba peta buta. Nah, lomba peta buta itu adalah 1 orang. Di sini yang pasti adalah memakai seragam pramuka semua kakak. Peserta hadir 10 menit, peserta penjelasan kepada peserta, perlombaan sistem gugur. Panitia menyebutkan lokasi. Nah, seperti ini kakak di bawah. Nah ini ya, ini contoh petanya. Tapi nanti kita akan kirimkan untuk peta Kota Probolinggo dan ada nama-namanya kakak. Di sini ada nama-namanya untuk latihan. Tapi untuk lomba nanti nama-namanya dikosongi, hanya warna saja. Lalu panitia menyebutkan lokasi. Setelah itu peserta mungkin 4 orang lombanya ya. Jadi 1 bus depan itu 1 orang. Peserta mencari nama lokasi yang disebut oleh panitia yang ada di kotak yang tersedia di depan peserta. Jadi di depan peserta itu nanti ada kotak dan kotak tersebut berisi nama-nama tempat-tempat umum yang ada di Kota Probolinggo, kantor misalkan atau tempat-tempat umum, fasilitas umum dan sebagainya. Nah, setelah peserta mendapatkan nama lokasi yang disebutkan oleh panitia, peserta lari dan menempelkan nama lokasi sesuai dengan tempat pada peta dan diperiksa oleh panitia. Nanti mereka lari, setelah itu menempelkan nama kota sesuai dengan tempatnya. Kotanya benar tapi tempatnya salah, ya tetap salah kakak. Ya segitu ya, ketepatan menjawab dan kecepatan. Sekali lagi untuk peta buta, petanya nanti Kuarcap yang akan mengirim ya. Kuarcap yang mengirim dan petanya itu sudah ada nama-nama lokasinya. Tetapi pada saat lomba, nama-nama lokasinya kita hapus, tidak atau kosongan. Setelah itu peserta bisa melaksanakan kegiatannya. Nah, pokoknya intinya kakak-kakak bisa hadir TM di technical meeting. Nanti akan dijelaskan di situ. Bendera barung, ini yang terakhir kakak. Bendera barung meningkatkan konsentrasi peserta dengan mengenal warna bendera barung. Pesertanya 1 orang. Nah, ini penjelasan. Terus panitia memanggil barung yang akan tampil 1 orang ya, masing-masing barung. Setelah itu lomba menggunakan sistem pembebakan atau gugur. 5. Bendera barung disediakan oleh panitia. Warna bendera barung yang akan dipilih adalah merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Ada warna bendera pengecoh, misalkan orange, merah muda, ungu, abu-abu, dan sebagainya. Namun yang diambil nanti hanya 5 warna. Urut, tidak usah urut, tidak apa-apa. Jadi yang penting 5 warna bisa terpenuhi. Pertama, setelah dengar fluid, peserta akan lari dan memindahkan bendera satu persatu dari start ke finish dan memasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Nah, peserta lari dari mengambil bendera, setelah itu memasukkan pada tempat yang sudah disediakan. Kalau misalkan benderanya itu jatuh dari tempat yang sudah disediakan, maka peserta tidak boleh ngambil bendera berikutnya, kecuali peserta kembali memasukkan bendera yang jatuh tadi, baru bisa melanjutkan ngambil bendera berikutnya. Penilaiannya adalah ketepatan dan kecepatan. Nah, itu ketentuannya kakak-kakak untuk lomba-lomba pada saat Scott Challenge. Nah, ini ada ketentuannya juga. Nah, penentuan nilai prestasi siaga. Jika terdapat nilai yang sama atau perselisihan antar peserta pada setiap item lomba, maka menentukan pemenang diperlukan berdasarkan 1 poin yang diperoleh
2. Kelengkapan administrasi. 3. Usia peserta maksimal 10 tahun 6 bulan per bulan Maret 2023, maksimal kelas 4. 4. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Kejuaraan administrasi Berarung ada juara 1, 2, 3 putra dan putri. Lagu berantai, penjinak bom, tim bau, cerdas cermat, peta buta, bendera Barung, semuanya ada juara 1, 2, 3 putra dan putri. Nah, untuk technical meeting nanti akan disampaikan oleh kuartir ranting masing-masing. Nah, ini jadwalnya kakak. Untuk jadwal mohon diperhatikan, disimak betul-betul. Jadi untuk jam pagi dimulai jam 8 sampai jam 10, itu untuk putra lombanya adalah lagu berantai saja, tidak ada yang lain. Sedangkan putri jam 8 sampai jam 10 adalah penjinak bom, kimbau, cerdas cermat, peta buta, bendera Barung. Nah itu ya. Jadi jangan sampai ada yang menyampaikan ada kekacauan tentang peserta bisa ikut 2 dan sebagainya. Itu berarti pembina yang kurang menyimak pada saat penjelasan TM. Nah ini berikutnya jam 10 sampai jam 12 itu kegiatannya tukar rolling ya. Kalau tadi putranya lagu berantai, sekarang putranya penjinak bom, himbau, cerdas cermat, peta buta dan bendera Barung. Sedangkan untuk yang putri adalah lagu berantai. Jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam setengah 2 sampai jam 2 upacara penutupan dan penyerahan hadiah. Jam 2 sampai jam 3 selesai. Nah untuk jadwal bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Untuk pemasangan tenda sehari sebelum kegiatan dimulai. Bisa mulai pukul 1 siang sampai jam 5 sore. Baik, demikian kakak untuk penjelasan berkenaan dengan teknis juknis yang kita nanti sebarkan. Kakak-kakak semuanya akan mendapatkan juknis dari kuartir ranting, bisa berupa hard copy atau bisa berupa PDF yang akan diberikan oleh panitia di kuartir ranting. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Untuk kakak-kakak diharapkan hadir pada saat TM yang diadakan oleh kuartir ranting masing-masing, biar lebih jelas, tidak ada kesalahpahaman yang kurang jelas, biar pada saat pelaksanaan di kegiatan di lapangan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian dari kami untuk penjelasan juknis Pesta Siaga tahun 2023. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.